Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kelahiran Yesus, bukti kasih Allah. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kelahiran Yesus, bukti kasih Allah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ingat bahwa waktu antara nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14 dan ayat yang ke-16, dan Mika pasal 5 ayat 1 tentang kedatangan juru selamat yang disampaikan malaikat kepada Maria, kurang lebih sekitar 70 tahun jaraknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Perjanjian Lama mencatat bahwa bangsa Israel tidak hidup menurut firman Tuhan. Mereka tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala, bangsa-bangsa kafir, dan berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi Allah panjang sabar dan kasih setianya melebihi ketidaksetiaan umatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah bertindak adil terhadap setiap dosa yang dibuat dengan membiarkan mereka dikalahkan, ditindas, dan kota Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka dihancurkan oleh Raja Asyur dan Raja Babel. Tetapi Allah tidak mencabut kembali janjinya untuk mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, itulah berita terbesar, berita sukacita bagi manusia berdosa, seperti dinyatakan Lukas pasal 1
ayat 26 sampai dengan ayat 38 bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus juru selamat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar dari kegagalan bangsa Israel dalam menaati kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Janji kedatangannya yang kedua sangat jelas. Tanda-tanda kedatangannya semakin dekat, dan biarlah kita setia sampai akhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua, berita dari malaikat sulit dimengerti. Dengan akal sehat, Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena jawabannya, anak itu jadi dari Roh Kudus, bukan oleh keinginan manusia. Lalu kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Marilah kita percaya kebenaran yang disampaikan Allah, meskipun kita tidak mengerti seluruh rencananya bagi kehidupan kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, rencana keselamatan tidak bergantung pada kondisi manusia, tetapi pada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan belas kasihan bagi mereka hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.